Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mulai dengan bab baru yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu adalah persamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Jadi kalau X-nya itu pangkat 2 itu namanya persamaan kuadrat. Kalau hanya pangkatnya 1 itu persamaan linier atau garis. Sebenarnya persamaan kuadrat ini sudah kalian dapatkan di SMP dulu. Ya. Saya hanya mengulang sekilas saja bahwa mengingatkan lagi untuk bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C anggota bilangan real. Anggota bilangan real. Ini. Nah. Kemudian yang perlu kalian pahami yaitu yang pertama menentukan nilai A, B, dan C. Nah, ini harus paham dulu. Nah, A itu yang di depannya X kuadrat atau yang variabelnya berpangkat tertinggi, pangkat 2. Itu depannya ini namanya itu A, ya, sesuai ini A. Kemudian yang mengikuti X atau koefisiennya X ini namanya B. Kemudian C adalah konstanta yang tidak ada variabelnya. Oke. Langsung saja ke contoh. Ini berarti 2x kuadrat plus 4x min 1 sama dengan 0, berarti A-nya itu berarti berapa? 2. B-nya ini 4. C-nya negatif 1. Negatifnya ini dibaca. Nah, ini negatif 1. Kemudian contoh berikutnya x kuadrat plus 3x sama dengan 0. Maka A-nya berapa? Kalau tidak ditulis berarti A-nya adalah 1. Maka A-nya 1. Kemudian plus 3x, maka 3 ini sebagai B. C-nya berapa? Kalau tidak ada konstantanya, maka C-nya 0. Oke. Kalau tidak ada ya 0 berarti. Kemudian contoh berikutnya 5 dikurangi 6x dikurangi x kuadrat. Ini maaf, ini salah. Ini tidak ada. Hapus saja ini. Ini dihapus. Min x kuadrat sama dengan 0. Kemudian A-nya berapa? Yang perlu kalian ingat tuh A-nya yang mengikuti x kuadrat. Di depannya x kuadrat. Maka kalau ini tidak ditulis maka ada angka 1. Maka ini sebagai A. Maka A-nya negatif 1. B-nya berapa? Negatif 6 yang mengikuti ini. C-nya berapa? 5. Nah, jadi tidak masalah. Ini tempatnya di belakang. Itu tidak masalah. Ini tetap sebagai A. Ya. Bukan A-nya 5, bukan. Tapi A-nya itu negatif 1. Oke. Kita lanjut. Nah, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Cara yang pertama yaitu faktorisasi. Ini kalian tentu sudah tahu kalau masih ingat. Kemudian yang pertama untuk A sama dengan 1. Jadi nanti ada dua kondisi yaitu jika A-nya sama dengan 1 dan A-nya lebih dari 1. Nah, untuk A sama dengan 1 caranya yang pertama ini mudah yaitu cari dua bilangan, kalau yang dikalikan nanti ketemunya C. C itu tadi berarti yang belakang. Kan tadi bentuknya AI kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka cari bilangan kalau dikali itu ketemunya ini. Nah, sedangkan kalau dijumlah itu sama dengan B. Ya.
Ini sangat mudah kalau A-nya sama dengan 1. Contoh, carilah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min X min 6 sama dengan 0 dengan faktorisasi. Yang pertama, cari dua bilangan yang hasil kalinya adalah negatif 6. Nah, bilangannya berapa? Kalau negatif 6 berarti ada min 3 dikali 2, ada min 2 dikali 3, ada min 6 dikali 1, ada min 1 dikali 6. Nah, dari segini ini, mana yang kalau dijumlah, ini kalau dijumlah, hasilnya adalah min X atau min 1. Nah, ini tadi kan A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 6. Mana yang dijumlah hasilnya min 1? Oh, tentu ya ini, min 3 dan 2. Nah, maka diperoleh min 3 dan 2. Tinggal saja ditulis, maka X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Maka faktornya adalah X min 3 dikali X plus 2 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan 3. X sama dengan pindah jadi negatif 2. Maka akar-akarnya adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 2. Nanti biar lebih paham, kalian kerjakan di latihannya. Oke, ini cepat saja. Langsung ke untuk A lebih dari 1. Bagaimana jika kondisinya A lebih dari 1? Contoh, akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat plus 5x dikurangi 12 sama dengan 0. Kita tentukan dulu. Berarti ini A-nya berapa? A-nya adalah 2. B-nya 5. C-nya negatif 12. Nah, cari dua bilangan yang hasil kalinya adalah negatif 12. Yang pertama itu. Nah, negatif 12 itu bisa ditentukan banyak. Kalau 12 ada negatif 12 dikali 1, negatif 1 dikali 12, negatif 4 dikali 3, negatif 3 dikali 4, negatif 6 dikali 2, negatif 2 dikali 6. Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan. Kalian harus 2x. Nah, cara mencocokkannya seperti ini. 2x dikali x berapa? Hasilnya kan 2x kuadrat. Sudah. Kemudian kamu pilih dari bilangan ini. Nah, berapa? Yang kemungkinannya. Nah, nanti ketemunya adalah 2x min 3 x plus 4. Maka diperoleh nanti min 3 dan 4. Kenapa kok pilihnya yang ini? Nah, karena kalau nanti dicocokkan lagi, min 3 dikali x adalah min 3x. Kemudian 2x dikali 4 adalah 8x. Ini kalau dijumlah, min 3x ditambah 8x adalah 5x. Ya, 5x berarti ketemu yang B-nya tadi, tengah tadi. Nah, harus ketemu yang tengah. Kalau tidak ketemu yang tengah ini berarti angka yang kamu masukkan di sini, min 3 dan 4 ini salah. Salah itu bukan berarti angkanya salah, tapi bisa letaknya saja yang salah. Kalau letaknya sudah kamu tukar tapi salah, maka angkanya yang salah. Jadi kamu harus
Dikira-kira bagaimana kalau dijumlah nanti ketemunya yang tengah. Oke, kalau sudah ketemu berarti tinggal lanjutkan 2x min 3 sama dengan 0. Atau x plus 4 sama dengan 0. 2x sama dengan min 3-nya pindah jadi 3. X sama dengan 3. 2-nya pindah jadi 3 per 2. X sama dengan 4-nya pindah jadi negatif 4. Maka ketemunya X sama dengan 3 per 2. Dan X sama dengan negatif 4. Nah, begitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi tentukan dulu dua bilangan yang dikali hasilnya itu yang belakang. Yang belakang ini. Lalu baru dicocokkan yang tengah kali tengah kali tengah, pinggir kali pinggir. Nanti terus dijumlah. Gitu. Ini dicoret-coretan saja. Yang penjumlahan ini dicoret-coretan, tidak usah ditulis di pengerjaannya. Ini dicoret-coretan. Nah, ditulis ya ini 2x min 3 dikali x plus 4 sama dengan 0, terus lanjut bawahnya ini. Lanjut ini. Nah, lanjut ini, dan ini. Tuh. Oke, kita lanjut. Nah, di samping kita, nah ini, kalau tidak bisa difaktorkan, difaktorisasi, maka ada dengan cara yaitu melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Dulu di SMP juga pernah. Ini jika tidak bisa difaktorkan. Cara kedua yaitu dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Itu. Langsung ke contoh. Ini sekilas saja. Karena yang sering digunakan itu yang faktorisasi. Kebanyakan soal itu yang muncul seperti itu. X kuadrat min 6x min 16 sama dengan 0. Maka dilengkapkan. X kuadrat min 6x min 16-nya ini pindah ke sini. Pindah ke kanan jadi 16. Kemudian x kuadrat min 6x ditambah setengah dari ini. Setengahnya ini. Nah, min 6. Terus dipangkatkan 2. Kanan kiri ditambah dengan bilangan yang sama. Maka x kuadrat min 6x setengah dikali min 6 itu min 3. Min 3. Kanan kiri sama. Terus kalau sudah kan ketemu min 3 nanti tadi kan min 3 dipangkatkan 2. Maka hasilnya 9. Hasilnya 9. Kemudian dari x kuadrat min 6x plus 9, maka ini bisa dibuat bentuk x min 3 pangkat 2. Kenapa kok bisa seperti ini? Nah, saya x min 3 pangkat 2, maka x min 3 dikali x min 3. Dikali x kali x pangkat 2. X kali min 3, min 3, x. Min 3 kali x, min 3, x. Min 3 kali min 3 plus 9. Ya, maka x kuadrat min 6x plus 9. Nah, benar toh? Maka ini bisa diganti dengan x min 3 pangkat 2. Nah, ini keduanya di akar. Ini ada langkahnya tadi. X min 3 pangkat 2 di akar. Sama dengan akar 25. Maka di akar pangkatnya hilang, pangkat 2-nya hilang, tinggal X min 3. Akar dari 25 adalah plus minus 5. Jadi plus minus 5 artinya bisa plus
positif 5 dan negatif 5. Maka dimasukkan ke sini. X1 sama dengan, ini kan jadinya X sama dengan plus minus 5 plus 3. Min 3-nya pindah sini, jadi plus 3. Maka X1-nya, ini kan plus minus 5, maka dicoba yang 5. 5 tambah 3, maka X1-nya ketemu dengan 8. Kalau kita pakai yang negatif, maka negatif 5 ditambah 3, maka ketemunya negatif 2. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya yaitu negatif 2 dan 8. Oke. Kita lanjut cara yang terakhir yaitu dengan cara rumus ABC. Ini dilakukan jika tidak bisa persamaan kuadratnya tidak bisa difaktorisasi dan tidak bisa dilengkapkan kuadrat sempurna. Jadi tidak bisa dua cara yang sudah kita pelajari tadi. Langkah terakhir yaitu dengan rumus ABC. Rumusnya adalah X1 dan 2 itu sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Contoh, carilah akar-akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat plus 5X plus 2 sama dengan 0 dengan rumus ABC. Nah, dari soal ini kita ketahui A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 5, C-nya berapa? 2. Tinggal kita masukkan ke rumus. X12 maka min B. Ini B-nya adalah 5, maka min 5. Kalau B-nya negatif 5 ya min dalam kurung min 5. Gitu. Plus minus akar B kuadrat. B-nya berapa? 5 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya 2, C-nya 2. Dibagi dengan 2 kali A. A-nya 2. A-nya berapa? 2. Negatif 5 plus minus akar 25 dikurangi 4 dikali 2. Dikali 2 berapa? 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Per 2 kali 2 4. Min 5 plus minus akar 25 kurangi 16 9 plus per 4 sama dengan negatif 5 plus minus akar 9 berapa? 3 per 4. Ini masih X1 dan X2. Kita bisa X1 negatif 5, kita pakai yang plus. Plus 3 per 4. Sama dengan berapa? Min 5 tambah 3. Berarti min 2 per 4. Sama dengan negatif 1 per 2. X2 berapa? Kita pakai yang negatif. Negatif 5 dikurangi 3 per 4. Maka negatif 8 per 4. Sama dengan negatif 2. Maka akar-akar persamaan kuadratnya adalah ketemunya X1 ketemu min setengah, X2 ketemu negatif 2. Maka akar-akarnya min setengah dan negatif 2. Demikian untuk pembahasan kali ini menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Jika masih belum paham nanti bisa ditanyakan. Oke, setelah ini kalian coba kerjakan latihan soalnya. Cukup 4 soal. Nah,
dari masing-masing contoh yang sudah saya jelaskan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.